terakhir di wasalisu ya. Warabi'u al-wajibu biqatli sayyidi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi ulumi fid-dharain. Warrabi'u adamul wajibu bi qatli sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan bermula yang keempat, adamul wajibu adalah dam yang wajib dikeluarkan bi qatli sayyidi, dengan sebab membunuh binatang buruan, dengan syarat ketika ihram dia membunuh binatang buruan yang dagingnya boleh dimakan. Yang kedua, binatang buruannya bangsa darat, bukan air. Kalau air mah nggak apa-apa. Itu yang mana? Yang liar, yang bukan punya siapa. Artinya yang hidup di hutan. Nah, ketika ihram dilarang, diharamkan untuk berburu binatang kemudian dimatiin, dimakan dagingnya. Ya. Nah, kalau memang ada orang yang ihram haji atau ihram umroh kemudian melakukan membunuh binatang perburuan, wahwa ai hadadamu, wahwa dan itu dam ai hadadamu, yakni dam ini pelanggarannya, dendanya adalah ala tahyiri gitu. Damnya namanya dam tahyir gitu. Tahyir itu boleh memilih tahyirnya, tapi yang muqaddar, yang takdir, artinya yang sudah ditentukan. Boleh milih tapi yang sudah ditentukan. Mana diantaranya? Ya, baina salasati umurin, diantara tiga perkara. Tiga perkara. Ya. Karena nanti sebetulnya di dalam masalah perburuan itu ada dua jenis. Ada jenis binatang yang memang ada gantian yang serupa. Yang kedua, ada jenis binatang perburuan yang kagak ada jenis yang serupa dalam masalah gantiannya. Misalnya kalau burung onta, maka kalau yang diburu burung onta, maka yang sejenis, ya sejenis itu dari segi jenisnya atau dari segi bobotnya, maka nanti bayarnya pakai onta. Kalau kijang berarti pakai kambing, itu maksudnya ada sepadannya. Tapi ada juga yang nggak sepadan, ya seperti nanti burung merpati. Burung merpati berarti harus bayar pakai, ya kan penyembelihan hewan paling diantaranya kambing ke onta, kambing, sapi, onta. Jarang orang kalau misalnya korban pakai ayam gantinya, ya kan denda-dendanya, makanya itu nggak ada misilnya, agak ada yang serupanya. Dijelaskan dalam tiga urusan tadi, in kana soidu, jika ada binatang perburuan yang tadi diburu ketika sedang ihram, mimma lahu mislun,
mimma daripada hewan lahu yang bagi hewan tadi mislun ada kemiripan ya, baik daripada bentuknya dari binatang yang lain gitu. Apa yang dimaksud dengan mislun? Ada kemiripannya. Wal muradu dan yang dimaksud bimisli saidi dengan kemiripan binatang buruan adalah ma sesuatu yuqarribuhu yang mendekati terhadap itu binatang buruan bisurati di dalam masalah bentuk-bentuknya. Gitu. Ya burung onta sama onta gitu dari segi gedenya ya, atau dari segi namanya onta sama onta, cuma itu burung, ini ontanya gitu. Wa dzakara musannifu al-awwala dan menyebutkan pengarang kitab al-awwala pada bagian yang pertama gitu. Bagian yang pertama artinya hewan yang memiliki kemiripan min hadhihi salasati daripada bentuk tiga perkara yang tadi biqaulihi di dalam ucapannya akhraja maka mengeluarkan itu orang yang berburu tadi al-misla terhadap sesuatu yang sama yang mirip minan na'ami daripada binatang-binatang ternak. Maksudnya apa mengeluarkannya? Wajib daripada harganya ataupun wajib daripada hewan yang serupa dengan dia. Ayyajbahu yakni menyembelih itu orang al-misla terhadap binatang yang mirip minan na'ami daripada binatang ternak. Wa yatasaddaqu kemudian dia mensedekahkan bihi dengan itu binatang tadi ala masakinil harami kepada orang miskin tanah haram wa fuqaraihi dan juga orang fakir tanah haram. Dia berburu misalnya binatang burung onta, maka yang dikeluarkan apa yang serupa daripada binatang ternaknya, apa ya onta. Ontanya dikasih ke fakir miskin enggak, dipotong dulu, disembelih dulu, kemudian dagingnya diberikan kepada orang fakir atau miskin atau campur, yaitu orang-orang yang ada di tanah haram, baik tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah kalau memang dalam keadaan ihram. Fayajibu maka wajib biqatlin na'amati di dalam membunuh misalnya na'amah. Na'amah itu burung onta, berburu binatang burung onta. Maka wajib baginya menyembelih apa? Yaitu badanatun, menyembelih daripada onta. Itu bukan kita berburu burung onta nanti nyembelihnya burung onta, tapi hewan-hewan yang memang dipakai buat korban. Gitu. Maka nanti yang disembelihnya diganti dengan onta, nanti dipotong kemudian ya disedekahkan dagingnya. Wafi bakaratil wahsi dan di dalam sapi liar bantenglah gitu. Au himarihi atau keledainya yang liar. Nah, kalau dia berburu banteng di hutan, di tanah haram atau keledai liar di tanah haram, sedangkan dia sedang ihram, keadaan ihram, maka dia ini harus bayar damnya dam tahir takdir. Apa? Yaitu baqaratun, yaitu dengan 1 ekor sapi. Gitu. Ya sapi kalau sapi kan ada temennya, banteng ya sapi ya sama aja, kerbau ya sapi sama aja. Wafil Ghazali dan di dalam masalah kijang, dia berburu kijang di tanah haram, gitu, ya. Kijang itu Ghazali itu anak kijangnya.
maka dia harus menyembelih diganti dengan anzu, yaitu dengan kambing. Kambing maksudnya kambing yang betina jenisnya, yang umurnya setahunan gitu. Nanti itu ada ganti-gantinya gitu. Wabaqiyatu surin, dan sisa-sisa dari bentuk-bentuk binatang buruan, alladzi lahu mislun, yang mana bagi itu hewan perburuan tadi ada kemiripan, minan na'ami, daripada binatang ternak, mazkuratun, itu disebutkan ya jenis-jenisnya fil mutawalati, di dalam kitab yang agak panjang. Contoh misalnya arnab, arnab kelinci, kalau ada orang berburu kelinci di tanah Arab ya, maka dia harus ganti dengan apa namanya, anak kambing betina gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia membunuh apa, yarbu itu tikus gurun, kakinya panjang tapi rada kecilan, dia sejenis tikus tapi halal dimakan ya. Beda dengan tikus got, atau bahasa kita terkenalnya bahasanya apa, jerboa, namanya jerboa gitu. Dia tikus gurun tipis, kakinya rada panjang, hidupnya di gurun, itu boleh dimakan, halal kata. Itu kan hewan buruan liar darat yang boleh dimakan. Yang kalau sejenis kayak marmut, kayak apa satu lagi yang biasa muter-muter itu, hamster, nah itu mah haram dimakan. Hamster kayak tikus baga. Kalau jerboa ataupun yarbu, sejenis tikus gurun, itu boleh dimakan bagi yang doyan. Nah itu harus bayarnya, gantiannya apa? Gantiannya adalah anak kambing betina. Lawannya itu ada misilnya, anak kambing betina yang umurnya baru 4 bulanan. 4 bulan. Kalau yang diburunya adalah musang atau pelanduk, musang boleh dimakan ya. Maka yang begitu harus dibayarnya, dia harus menyembelih hewan, yaitu 1 ekor kambing. Nah itu bayarannya tuh kalau berburu. Ini kalau hewan ada misilnya ya. Nah jadi tergantung misilnya apa, itu dia harus dibayar. Wadakarosani, dan musonib menuturkan asani daripada urusan yang kedua, perkara yang kedua, fi qaulihi, masih di yang pertama berarti. Fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif, au qawwamahu, ataupun kalau emang binatang kambingnya, sapinya ya, ataupun ontaknya kagak ada, au qawwamahu, atau harganya itu misil, ail misli, yaitu harga daripada hewan yang miripnya. Dia berburu burung onta, dia harus bayar onta, tapi ontanya habis. Berarti dia harus ngeluarin duit seharga onta itu. Bidarohimin, dengan dirham, tapi harga ontanya bikimatil makata, dengan apa, harga daerah Mekah tadi, yaumal ikroji, pada hari dia mengeluarkan denda tersebut. Kemudian wastara, dia membeli bikimatihi, dengan harganya itu onta, to'aman, dia beli makanan yang mujian, yang mencukupi fil fitrati, di dalam zakat fitrah, wa tasaddaqo bihi, dan dia sedekahin terhadap makanan tersebut, ala masakinil harami wa fuqaraihi, untuk orang miskin dan orang fakir tanah haram. Kalau ontanya nggak ada, kalau kambingnya kagak ada, anak kambingnya kagak ada, sapinya kagak ada, maka harganya berapa?
pada standar pada waktu dia kena dam tadi. Kemudian itu duit dikemanain? Beliin makanan. Makanan yang mencukupi terhadap fitrah, berarti makanan pokok. Terus diapain? Kasihin makanannya, sedekahin kepada orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Seharga onta, begitu ya. Seharga onta, seharga sapi, seharga kambing gitu. Wa dzakara al-musannifu, dan menyebutkan pengarang kitab As-Salisa yang ketiga, fi qaulihi, di dalam perkataan yang pengarang kitab, au shoma an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa an kulli muddin, dari setiap mud, yauman, satu hari. Jadi pilihannya kan tadi bahasanya tahyir ya. Kalau dia berburu binatang maka damnya harus tahyir, tapi tahyirnya yang takdir. Dia boleh milih tapi udah ditentuin. Bisa dengan binatang yang serupanya gantinya, bisa dengan harga binatang kemudian dibeliin makanan, disedekahin, atau kalau nggak mampu karena nggak punya duit maka dia harus puasa. Harus puasa seukuran satu mudnya satu hari. Kalau onta harga berapa? Ada 100 juta atau 80 ya misalnya. Kalau misalnya 50 juta yang paling murah, ataupun ya 80 juta misalnya. Kalau 80 juta dibeliin beras berapa dapatnya? Berapa karung? Nah, puasain tuh dari berapa karung tadi, satu mudnya satu hari gitu. Ya kalau sekarung aja berapa kalau biasa mud ya? 50. Ya, kalau 50 sekarung 50 mud berarti 50 kilo, berarti hampir 60 kiloan ya. 60 mud berarti puasa satu hari satu mud. Berarti itu kalau sekarung doang udah 60 hari puasain gitu. Tergantung, kalau ternyata yang dia bunuh tadi cuma jenisnya jenis kayak yarbu, kayak jenis tikus, tapi itu harus bayarnya dengan seukuran kambing betina yang umurnya 4 bulan, yang mungkin itu baru 1 juta 2 juta lah, ataupun 800 ribuan gitu. Nah itu tahyir, artinya tinggal milih yang mana yang mampu. Kalau berburu binatang yang ada misilnya, ada serupanya dengan binatang ternak. Jadi ya udah be, kalau lagi melaksanakan ibadah haji atau umroh emang suka berburu di sini, ya di sana mah jangan dulu be. Bikin berat bae nantinya. Kalau mancing boleh mancing. Ya karena bahasanya tadi harus binatangnya binatang darat yang liar. Ya tapi ngapain be mancing jauh-jauh? Hobi mancing. Wa in kana saidu, yang kedua, dan jika ada itu binatang perburuan yang dia buru, mimma lamis lalahu, dari binatang yang kagak ada miripnya lahu terhadap binatang buruan tadi, maka damnya payatokhayyaru, maka dia boleh milih baina amro ini, di antara dua perkara. Mana dua perkara? Zakarahuma, telah menyebutkan terhadap dua perkara ini al-musannifu, pengarang kitab, fi qaulihi, di dalam ucapannya, akhraja bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Pertama, akhraja, dia mengeluarkan bi qimatihi, harga binatang yang dia buru ya. Kemudian mengeluarkan makanan, ta'aman, makanan, bi qimatihi, dengan seharga binatang perburuan tadi gitu. Udah gitu watasodakobihi, kemudian dia sedekah.
ternyata ada binatang yang dagingnya boleh dimakan tapi nggak ada misilnya. Misalnya ayam dan ayam. Nah ayam ini misalnya, oh ternyata harga ayam itu paling 50.000 atau 100.000. Ya udah, 100.000 itu beliin makanan. Makanannya kasih orang fakir miskin tanah haram. Itu. Pilihan keduanya apa? Ausoma an kulli mudin yauman, atau dia berpuasa dari setiap mud yauman 1 hari. Gitu. Ya tinggal kaliin aja kalau 100.000 harga ayam. Gitu. Berarti kalau dibeliin beras berapa mudan itu ya hasilnya. Puasain tuh semut yang ada tadi. Dah selesai itu daripada binatang. Ya, sambil nunggu deh. Wal khamisu, dan yang kelima ada wajibu, dam yang wajib bil waqi gara-gara jima. Denda ketika ihram wajib dikeluarkan dengan sebab dia melakukan jima. Ya. Jimanya syaratnya orangnya udah berakal, kemudian sengaja, dia tahu tanpa ada paksaan, ya, gitu. Maka ketika ihram dia melakukan hal itu bayar denda. Ya. Baik jimanya waktinya fikubulin di kuburnya, au duburin ataupun duburnya. Kama sabako, sebagaimana yang telah dijelaskan. Ya mau dia apa duburnya kayak mau kuburnya, ya pokoknya jima aja. Wahua, dan ini dan kalau dia melakukan jima ketika ihram, ala tartibi, itu damnya dam tartib. Kalau jima damnya dam tartib. Tartib itu apa artinya? Berarti nggak boleh milih nomor 2. Kalau nomor 1 masih sanggup. Wajibu bihi, maka wajib bihi dengan itu sebab jima apa? Yaitu awalan pertama kali yang harus dia lakuin kalau dia mampu, badanatun, harus menyembelih seekor onta gara-gara jima sedang ihram. Ya, gitu. Pokoknya tahan be kalau lagi ihram. Ciri ihram tuh masih pakai pakaian ihram. Itu jangan dah ngelakuin jima walaupun di hotel sama istri, apalagi sama orang lain begitu. Watut laku, dan dimutlakan, diumumkan kata badana itu seakan-akan perempuan, betina, ala zakari wal unsa, untuk bagian jantan dan betina, minal ibili, daripada onta. Itu berarti pertama bayar onta, ya sembelih onta, kemudian sedekahin. Fa'ilam yajidha, kalau emang nggak menemukan terhadap onta, misalnya emang kagak ada atau duitnya kurang, fabaqaratun, maka menyembelih seekor sapi. Itu. Fa'ilam yajidha, kalau dia kagak dapat juga sapi, fasabun minal gonami, maka 7 ekor kambing. Fa'ilam yajidha, kalau nggak dapat 7 ekor kambing, qawamal badanata, maka dia harus menghargakan seekor onta tadi bidarohimah, dengan duit bisik rima kata, dengan harga di Mekah, harga ontaknya. Waktu wujubi, ketika waktu wajib membayar dendanya. Udah gitu wastaro bikimatiha, dia beli dengan duitnya itu to'aman, makanan, watasodako bihi, dan dia sedekahkan terhadap makanan itu ala masakinil harami, untuk orang miskin tanah haram,
wa fuqaraihi, dan juga orang fakir tanah. Jadi berat nih kalau jima mah ya, onta kalau nggak onta, sapi kalau nggak sapi 7 ekor kambing, kalau enggak berarti harga onta terus bikin makanan ya, sedekahi kepada fakir miskin. Jadi ditahan-tahan dah kalau lagi sedang di ihram. Nah, nanti kita teruskan. Walau wala takdiro filladhi yulfahu. Ini pengetahuan aja, nanti kalau berangkat dia baca-baca lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wa